Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Etika Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tamsikuddin MPD. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan guru di Indonesia. Saya, Amelia Ananda, akan menjelaskan kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang guru di Indonesia. Yang pertama itu harus memiliki pendidikan minimal tingkat diploma 4 atau sarjana S1. Yang kedua itu memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang atau mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga itu memiliki sertifikasi profesi keguruan dengan minimal telah menyelesaikan 36 SKS yang diambil setelah menyelesaikan jenjang diploma 4 atau S1. Nah, selanjutnya yaitu kualifikasi akademis seorang guru mempengaruhi metode pengajaran siswa di kelas. Dalam dunia kerja, kesesuaian antara kualifikasi akademik dan pekerjaan sangat penting. Jika seseorang tidak memiliki kualifikasi yang relevan, pekerjaan yang dilakukan bisa mengalami kendala. Kualifikasi akademik yang sesuai akan mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Sipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari program sertifikasi guru di Indonesia. Sertifikasi guru di Indonesia memiliki 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu pendidikan nasional. Yang ketiga, memenuhi standar profesi dan kesejahteraan guru. Keempat, membentuk guru sebagai agen perubahan atau guru penggerak. Selanjutnya, pengaruh sertifikasi guru terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa sertifikasi guru membawa dampak yang positif. Karena guru yang bersertifikasi cenderung lebih efektif dalam mengajar di kelas. Yaitu peran pemerintah dalam mendukung program sertifikasi guru di Indonesia. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat 4 peran pemerintah dalam mendukung program sertifikasi guru di Indonesia, yaitu yang pertama, penyediaan payung hukum dan kebijakan. Yang kedua, pemberian tunjangan profesi. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dan yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan guru di Indonesia. Terdapat 2 faktor, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri mencakup kurikulum, metode pembelajaran, dan yang ketiga dosen. Di kurikulum di LPTK sering dinilai terlalu teoritis dan kurang menyentuh praktik mengajar di kelas. Kemudian faktor yang mencakup metode pembelajaran. Metode pembelajaran di LPTK dinilai terlalu konvensional dan kurang inovatif seperti adanya micro-teaching. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi di internal yaitu dosen, di mana dosen ini kurang merata terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup beberapa. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang mana kebijakan pemerintah ini sering berubah-ubah. Yang awalnya program sertifikasi itu hanya dilakukan dengan portofolio, sedangkan untuk sekarang sertifikasi itu harus mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG. Kemudian faktor yang kedua yaitu kesejahteraan guru, yang mana dalam kesejahteraan guru ini guru di daerah terpencil seringkali mengajar tanpa adanya kepastian tunjangan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu fasilitas pendidikan, di mana fasilitas pendidikan ini masih kurang memadai terutama di daerah-daerah terpencil. Pembahasan selanjutnya yaitu kesetaraan akses pendidikan guru di Indonesia. Saat ini kesetaraan akses pendidikan guru di Indonesia itu masih timpang antara sekolah negeri dan swasta, sekolah di desa dan di kota, itu masih ada ketimpangan. Seperti sekolah swasta dan di kota itu mudah dalam mengakses berbagai informasi, menggunakan fasilitas, kemudian dari segi penyediaan
fasilitas infrastrukturnya pun mudah, beda dengan sekolah negeri dan di terpencil itu masih sulit dalam memperoleh informasi, kemudian terkendala oleh fasilitas dan infrastruktur juga. Maka dari itu diperlukanlah pemerataan kebijakan untuk meratakan sumber daya dan pengembangan profesional guru di seluruh wilayah. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi yang efektif untuk meningkatkan akses pendidikan guru di Indonesia. Yang pertama, pengembangan infrastruktur digital dan jaringan internet, yaitu dengan pengadaan teknologi seperti tablet, komputer, laptop, maka dapat memudahkan guru untuk memperoleh informasi dan berbagai pelatihan guru lainnya. Kemudian strategi yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Nah, meski di guru di daerah terpencil itu terkendala oleh jarak dan waktu, akan tetapi mereka itu harus tetap memperoleh berbagai pelatihan, informasi mengenai pendidikan itu, supaya guru itu tetap memiliki inovasi baru yang akan diajarkan kepada peserta didik. Strategi yang ketiga yaitu insentif finansial untuk guru. Dengan pemberian insentif berupa finansial untuk guru yang mengajar di daerah terpencil serta dengan penyediaan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk kenyamanan mereka dan fokus mereka dalam mengajar. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.